Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Persoalan tentang perkawinan seolah-olah tidak pernah menemukan titik batasnya. Hampir setiap hari, hidup perkawinan dipermasalahkan dari berbagai aspek. Entah itu ekonomi, sosial, budaya, psikis emosional, dan lain-lain. Memang harus kita akui bahwa menjalin hidup bersama itu tidak mudah. Apalagi diikat berdua dengan janji yang cuma bisa dipisah oleh maut. Tetapi bukan berarti bahwa hidup bersama itu tidak mungkin dan hidup perkawinan tidak akan bisa bahagia. Allah mengadakan semuanya itu bagi kita, dan yakinlah bahwa selalu ada kebaikan dan kebahagiaan di balik setiap karya Allah. Asalkan kita mau berjuang menjalaninya dengan serius dan di bawah tuntunan Allah sendiri. Para saudara dan saudariku, persoalan tentang perkawinan dipertanyakan pula dalam kisah Injil hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Seorang Saduki datang kepada Yesus dan bertanya soal perkawinan levirat. Perkawinan levirat adalah suatu jenis perkawinan yang ditulis dalam kitab Ulangan bab 25 ayat 5. Musa menulis, bila mana ada seorang laki-laki beristri wafat tanpa meninggalkan anak, maka saudara dari laki-laki yang telah wafat itu harus menikahi istri yang ditinggalkan tadi. Tujuannya agar dapat membangkitkan keturunan bagi saudaranya yang telah wafat itu. Atas dasar hukum ini, orang Saduki menguraikan suatu kasus kepada Yesus berupa 7 orang bersaudara yang mengawini seorang wanita yang sama karena mengikuti ketentuan perkawinan levirat tadi. Hingga pada akhirnya wanita itu sendiri juga wafat. Bila saat kebangkitan tiba, kira-kira siapakah yang menjadi suami bagi wanita itu? Demikian pertanyaan orang Saduki kepada Yesus. Kalau dilihat sekilas saja, pertanyaan ini amat logis dan menarik. Tetapi bagi Yesus, pertanyaan ini lahir dari sebuah kesesatan berpikir, terutama dalam memahami kitab suci dan kuasa Allah sendiri. Yesus melihat bahwa sebenarnya orang Saduki itu bukan ingin mempersoalkan perkawinan levirat, tetapi ia ingin menguji tentang kebenaran akan kebangkitan. Sebab sebagai kaum Saduki, kebangkitan orang mati itu mustahil adanya. Maka Yesus pun memberi penegasan kepada orang Saduki itu bahwa pada hari kebangkitan bukan ikatan manusiawilah yang paling diperhitungkan, tetapi persatuan dengan Allah. Kebangkitan adalah terpenuhinya harapan untuk kembali bersatu dengan Allah dan menikmati keabadian kasih-Nya. Dasar iman akan kebangkitan ini sebenarnya telah termaktub dalam Perjanjian Lama saat Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah orang-orang hidup. Sehingga kebangkitan berarti mengalami hidup baru bersama Allah, dan Allah lah yang menjadi pusat dari segalanya. Hidup baru yang berpusat pada Allah ini adalah kerinduan semua umat manusia. Dan bila hidup itu tiba,
cuma Allah yang membuat terpesona. Kebangkitan itu ada karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian kata Rasul Paulus. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, berjuanglah untuk memperoleh kebangkitanmu nanti dengan cara mengusahakan hidup yang baik sejak masih berada di dunia ini. Panggilan hidup apapun yang dijalani, entah itu hidup perkawinan atau hidup wadat atau hidup membujang, semuanya dapat menjadi jalan untuk memantaskan diri bagi hidup abadi. Untuk bisa bersatu dengan Allah dalam hidup baru dan merasakan cinta ilahinya yang kekal. Perbiasakanlah diri untuk mau bersatu dengan sesama dalam hidup harian dan berbagi kasih insani yang kita miliki. Tuhan memberkati kita sekalian.